Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rahmadi dari PJKR 5F 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi dan penyelenggaraan pertandingan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perilaku organisasi ini? Jadi perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, oleh kelompok dan struktur terhadap perilaku organisasi. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Adapun 3 faktor penentu dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah individu, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah struktur. Nah, lalu selanjutnya adapun 4 tahap ataupun 4 langkah dalam penyelenggaraan pertandingan agar berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap dekat atau menjelang pertandingan, yang ketiga ada tahap sedang berlangsungnya pertandingan, yang keempat adalah tahap selesai pertandingan. Nah, selanjutnya adalah adapun olahraga organisasi di dalam masyarakat. Jadi pada umumnya di masyarakat selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk kesejahteraan hidupnya. Maka kita tidak heran sering menemui organisasi-organisasi di dalamnya, seperti organisasi lembaga swadaya masyarakat ataupun biasa disebut dengan LSM, ataupun organisasi lainnya seperti organisasi olahraga, seperti organisasi fungsional dan lain sebagainya. Nah, lalu adapun organisasi tetap. Organisasi tetap ini artinya bahwa organisasi ini berlangsung cukup lama ya, dan dikatakan bubar bila mana organisasi ini yang pertama adalah membubarkan diri karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, dibubarkan oleh pihak yang berwenang karena suatu alasan yang tertentu. Yang ketiga, habisnya masa jabatan pimpinannya. Yang keempat, organisasi diatur oleh jalannya anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Nah, dalam organisasi orang ataupun organisasi masyarakat ini, dalam organisasi masyarakat ini tentunya dalam organisasi orang ataupun masyarakat ini mempunyai kepentingan yang sama, yang dimana ini ditampung oleh KONI yang dijadikan anggota, seperti Bapopmi atau biasa disebut dengan ketalian mahasiswa, seperti Bapopsi yaitu biasa disebut dengan pelajar, seperti Siwo yaitu karyawan, seperti Bapor Korpri yaitu pegawai negeri. Lalu ada BPOC yaitu olahraga cacat, yaitu ada Perwosi yaitu olahraga perempuan. Yang terakhir ada PPKORI yaitu Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia. Nah, selain ada organisasi tetap, adapun organisasi sementara. Jadi organisasi sementara ini yang artinya bahwa organisasi ini bekerjanya cukup terbatas dan sesuai dengan kegunaannya atau kefungsiannya. Seperti contohnya kepanitiaan PON dalam 4 tahun sekali. Nah, seperti itu. Adapun sebelum kepanitiaan tersebut terbentuk,
sebelum kepanitiaan tersebut terbentuk, KONI telah memutuskan membuat surat resmi yang dimana isinya yaitu yang pertama-tama adalah pendahuluan, yang kedua ada tujuan dan sasaran penyelenggaraan PON, yang ketiga ada waktu dan tempat penyelenggaraan PON, yang keempat itu adalah kepanitiaan besar PON, yang kelima itu penempatan potensi masyarakat, yang keenam yaitu babak kualifikasi, yang ketujuh adalah jumlah pertandingan, yang kedelapan adalah dasar penetapan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, yang ke 9 adalah tema PON, yang ke-10 adalah cabang olahraga dalam PON, yang ke-11 adalah jumlah atlet, yang ke-12 adalah cabang olahraga dan nomor perlombaan eksibisi, yang ke-13 adalah persyaratan khusus panitia, yang ke-14 adalah protes ataupun sanggahan terhadap atlet, terhadap peserta PON. Nah, sebelum itu jadi ada namanya KONI memutuskan mengeluarkan surat sebelum untuk membuat kepanitiaan itu, yang diantaranya seperti penunjukan tempat penyelenggaraan PON, yang kedua seperti pengangkatan kepanitiaan besar PON, yang di dalamnya terdapat seperti ketua umum, yang pertama ketua umum, yang kedua ketua pelaksana, yang ketiga ketua pertandingan, yang keempat ketua pelayanan, yang kelima ketua perwismaan, yang keenam ketua API PON, yang ke-7 ketua dana, yang ke-8 ketua bendahara, yang ke-9 wakil bendahara, yang ke-10 ketua sekretaris umum, yang ke-11 adalah wakil sekretaris umum. Nah, seperti itu. Jadi, sekian penjelasan dari saya tentang perilaku organisasi dan penyelenggaraan pertandingan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.